Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sahabat KPM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita terlalu berharap kepada manusia. Pada saat kita membantu orang, berharap ingin dibalasnya. Pada saat kita jujur, berharap untuk dimengerti. Dan pada saat kita baik, ternyata memiliki harapan untuk diperlakukan yang sama. Tapi ternyata tidak selalu mulus seperti itu. Kita bantu, ternyata malah dilupakan. Kita jujur, malah disalahpahami. Kita baik, malah ternyata hati disakiti. Apa yang terjadi? Ternyata kita sebagai manusia lama-lama pasti capek hatinya. Kalau kamu merasa seperti itu, tenang. Kamu pasti tidak sendirian. Banyak orang yang baik yang merasa kecewa bukan karena dia kurang ikhlas, tetapi karena lupa menata hati. Bahwa kebaikan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sahabat KPM, ketika kita berkecamuk atas perasaan yang tidak enak hati karena perlakuan dari orang lain, itu tandanya kita sedang diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita naik levelnya. Ujian itu bukan tanda bahwa Allah itu benci kepada kita, tetapi tanda Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita belajar bahwa tempat berharap yang terbaik itu bukan kepada manusia, tetapi hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Yang artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mari kita perhatikan, 2 kali Allah mengulangi. Artinya apa? Allah ingin meyakinkan kepada kita bahwa setiap luka pasti ada obatnya. Dan setiap kecewa pasti ada kebahagiaan. Tapi bukan dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita sabar dan kuat dalam bersandar kepada Allah. Jangan biarkan luka di hati ini membuat kita berhenti untuk berbuat kebaikan. Jangan lupa, sampai satu orang pun yang mengecewakan, membuat kita berhenti percaya pada kebaikan dunia. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mulai lelah dengan sikap daripada teman-teman kita, mari untuk istirahat, tapi
di pangkuan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, perbanyak istighfar. Bukan hanya menenangkan, tetapi juga membuka pintu-pintu solusi yang tak terduga. Dan yang kedua, curhatlah kepada Allah. Tangis dalam doa jauh lebih menyembuhkan daripada mengeluh di media sosial. Kadang Allah buat kita kecewa pada manusia supaya kita kembali datang kepadanya. Dan yang ketiga, ikhlaskan yang sudah berlalu. Maafkan. Bukan karena mereka layak, tetapi karena hati kita butuh ketenangan. Saudara, sahabat KPM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan satu detik kita sabar. Karena bisa jadi sabar hari ini adalah kunci dibukanya pintu rezeki dan kebahagiaan untuk besok. Jangan biarkan luka hati ini untuk menghentikan langkah-langkah kecil kita untuk berbuat kebaikan demi masa depan. Ingat, semakin tinggi derajatmu di mata Allah, semakin besar pula ujian yang kita hadapi. Tetapi bersama itu juga, semakin besar pula pahala dan kemuliaan yang kita nanti. Mari kuatkan segala sesuatunya dan yakinkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita itu hebat, tetapi karena kita lemah dan butuh sandaran yang tak pernah ingkar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.